Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, walhamdulillah teman-teman masih bisa bertatap muka lagi dengan Nisa di Nisa Asifah Dakwah Channel. Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, untuk menimba ilmu yang pastinya tujuannya adalah lillah karena Allah, maka pasti Allah akan memudahkan jalan baginya menuju ke surganya. Masya Allah, amin Allahumma amin, amin amin, alhamdulillahirabbil alamin. Nah teman-teman ya, seperti yang selalu saya sampaikan di setiap belajar bareng kita ya, surga dalam hadis riwayat Muslim ini artinya sangat luas sekali. Bisa berupa kesehatan, bisa berupa kesuksesan, keberhasilan, ya, bisa berupa keberuntungan, kemenangan, Masya Allah. Suatu apresiasi yang Allah berikan kepada kita umatnya. Artinya di saat kita menjadi umatnya, menjadi hambanya, selalu mempunyai semangat untuk belajar. Ya, dengan tujuan adalah untuk apa? Mendekatkan diri sama Allah SWT. Maka Allah berikan apresiasi. Ya, Allah berikan kemudahan jalan buat kita itu untuk menuju ke surganya. Artinya, di saat di bumi Allah ini, kita mendapatkan banyak sekali ujian, ya, masalah-masalah, permasalahan-permasalahan di bumi Allah ini. Di saat berumah tangga punya masalah, dalam hal apapun kita punya masalah, Allah kasih kemudahan, sehingga apapun ujian Allah, apapun permasalahan kita akan selalu terasa ringan, ya, menjadi ringan. Karena Allah kasih kemudahan. Allah kasih kemudahan, sehingga menjadikan kita semakin Allah kasih ujian, semakin Allah kasih kita permasalahan, menjadikan kita menjadi hamba yang selalu bersyukur sama Allah SWT. Nah di sini teman-teman ya, alhamdulillah ya, untuk kajian hari ini, untuk belajar kita hari ini, Nisa akan mengajak teman-teman belajar yaitu dengan tema kajian Baiti Jannati. Ya, Baiti Jannati. Artinya apa? Rumahku adalah surgaku. Ya. Rumahku adalah surgaku. Bagaimana kita membangun? Artinya bagaimana kita bisa menjadikan rumah kita tuh sebagai surga buat kita, buat keluarga kita. Ya, menjadikan rumah kita tuh menjadi baiti jannati. Bagaimana? Bagaimana menjadikan rumah kita tuh menjadi baiti jannati? Kalau kita sebagai umat Islam, teman-teman, kita harus mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, mempunyai doa, harus Harus bisa menjadikan rumah kita tuh sebagai surganya kita. Di mana di rumah itu selalu yang ada bahagia, ya, sejuk, damai, ya. Nggak ada namanya di rumah kita tuh ada selalu ada pertengkaran, selalu ada percecokan, selalu ada permasalahan, perselingkuhan, pelakor, nggak akan ada. Yang ada baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Kenapa teman-teman? Ya zaman now banyak orang ya, dengan rumah tangganya, di rumahnya rasanya itu tidak nyaman, rasanya itu panas, rasanya itu selalu ada permasalahan. Kenapa? Gitu loh. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak menjadikan rumah kita baiti jannati. Karena kita tidak menjadikan rumah kita sebagai baiti jannati. Ya, padahal kalau kita pelajari, kita sebagai umat Islam, suatu pernikahan itu adalah sesuatu ibadah. Ya, pernikahan nggak mungkin kan orang satu rumah, tinggal satu rumah, tetapi mereka tidak mempunyai anak banyak, ya, punya anak cucu, tetapi mereka tidak menikah. Nggak mungkin pasti, ya. Setiap mereka mempunyai suatu rumah, mempunyai anak, mempunyai cucu, ya, artinya mereka adalah menikah. Nah kalau kita sebagai umat Islam, pernikahan itu adalah merupakan suatu ibadah kita kepada Allah SWT. Sehingga apapun yang kita kerjakan di bumi Allah ini menjadi amal kebaikan buat kita. Apapun yang kita kerjakan di rumah kita itu menjadi kebaikan buat kita, menjadi pahala buat kita. Karena pernikahan adalah suatu ibadah kita kepada Allah SWT. Punya anak di saat ahwan ataupun ahwat sama ikhwan menikah pada akhirnya membangun rumah tangga, akhirnya Allah karunia anak. Di situ di saat menikah itu sudah merupakan ibadah, memutus suatu dosa, ya, dosa, sehingga meresmikan suatu hubungan dengan sakral, dengan yaitu pernikahan, sehingga pernikahan itu menjadi suatu ibadah, sehingga ada kebaikan, ada pahala-pahala di saat
akhwat ataupun ikhwan menikah dan membangun rumah tangga. Nanti apa? Belum menikah itu ada suatu kebaikan. Menikah itu ada suatu ibadah di mana Allah apapun yang kita lakukan, kita kerjakan dengan pasangan itu merupakan kebaikan, pahala. Allah selalu memberikan pahala-pahala. Ya. Di saat kita suami membimbing istrinya mendapatkan pahala, istri membimbing suaminya juga mendapatkan pahala kebaikan, ya. Senyum kepada suaminya menjadi pahala, ya, menjadi pahala kebaikan. Suami senyum sama istrinya juga menjadi pahala kebaikan. Suami membimbing istrinya untuk taat sama Allah menjadi kebaikan. Ya, Masya Allah gitu loh. Merupakan ibadah. Di mana ibadah itu bisa mendapatkan banyak sekali pahala-pahala kebaikan. Lah, nanti setelah menikah, Allah berikan anak. Allah karunia anak. Di mana nanti kita sudah sebagai orang sebagai orang tua sudah mulai berjuang. Jadi kalau Nisa juga pernah menyampaikan dalam satu kajian belajar juga ya, bahwa pernikahan itu bukan suatu awal kita untuk berlomba-lomba mencari harta kekayaan. Banyak orang zaman now mungkin pernikahan adalah awal kita berlomba-lomba mencari harta kekayaan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan harta, mendapatkan kekuasaan, bukan. Tapi pernikahan adalah awal dari perjuangan kita. Perjuangan apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Perjuangan kita untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernikahan itu adalah awal perjuangan. Bukan awal perjuangan untuk mengejar duniawi, tapi adalah awal perjuangan di mana kita mengejar akhirat, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernikahan itu adalah ibadah. Ya, pernikahan adalah ibadah. Maka di saat teman-teman sudah tahu bahwa pernikahan itu adalah awal perjuangan, ya, awal perjuangan untuk mengejar akhirat. Maka teman-teman? Awal perjuangan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat sudah menikah saling membimbing untuk mendekatkan diri sama Allah, membimbing harus seperti ini. Senyum kepada istri aja kalau sudah menikah pahala kebaikan, teman-teman, pahala kebaikan. Ya, senyum kepada istri aja sudah pahala kebaikan. Istri senyum sama suaminya pahala kebaikan. Istri berdandan di hadapan suaminya pahala kebaikan. Ya. Suami berdandan ya di hadapan istrinya pahala kebaikan. Senyum kepada istrinya pahala kebaikan. Memberikan nasihat kepada istri pahala kebaikan. Ya. Menyanjung istrinya. Wah, hari ini kamu masaknya enak sekali ya. Pahala kebaikan, Masya Allah. Banyak pahala kebaikan yang Allah berikan di saat di suatu pernikahan. Ya, di saat pernikahan merupakan ibadah. Pada akhirnya Allah mengaruniai anak. Di situ ada perjuangan lagi. Ada perjuangan lagi. Perjuangan untuk apa? Mencetak generasi yang solehah. Bagaimana kita sebagai orang tua memulai perjuangan untuk apa? Mendidik anak, membimbing anak, dan juga memberikan contoh kepada anak. Contoh apa? Ketaatan kepada anak. Di situ ada perjuangan. Ada perjuangan. Ada perjuangan. Nah, di sini teman-teman, ya, baiti janati. Kalau kita sebagai umat Islam, ya kita harus mempunyai niat, mempunyai harapan, mempunyai doa supaya kita bisa membangun baiti janati di rumah kita. Di saat teman-teman, ya, yang pertama adalah apa? Kita harus tahu sebagai umat Islam, kita menjadi hamba yang beriman sama Allah, menjadi hamba yang bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah. Kita harus tahu tujuan pernikahan itu apa? Tujuan dari pernikahan itu apa? Tujuan dari pernikahan adalah untuk apa? Awal dari perjuangan kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan kita untuk mengejar akhirat itu adalah awal dari pernikahan. Karena itulah pernikahan merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau para ikhwan, para akhwat harus tahu apa tujuan pernikahan. Di saat kita tahu tujuan pernikahan itu adalah awal perjuangan kita untuk mengejar akhirat, awal perjuangan kita untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jauh-jauh sebelum menikah mempersiapkan diri.
mempersiapkan diri untuk belajar tentang syariat agama, mempelajari Al-Quran, selalu belajar, sehingga apa? Di saat nanti sudah dipertemukan dengan jodohnya, bertemu dengan pasangannya, maka saat itulah awal perjuangan menjalankan ketaatan kepada Allah, perjuangan untuk mencetak generasi-generasi yang solehah. Makanya para ikhwan ataupun akhwat sebelum menikah harus tahu tujuan pernikahan itu apa. Jangan pernah, saya menikah supaya saya nanti menjadi orang kaya. Saya menikah supaya saya punya jabatan. Saya supaya punya pekerjaan yang bagus, ya, yang gajinya banyak. Jangan. Tapi pernikahan adalah awal perjuangan kita untuk apa? Mengejar akhirat. Makanya pernikahan, ibadah, menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Kalau kita tahu, teman-teman, Masya Allah, kita tahu tujuan pernikahan adalah suatu perjuangan, maka Masya Allah, teman-teman akan selalu mempersiapkan diri. Nanti akhwat juga mempersiapkan diri, selalu belajar mendekatkan diri sama Allah, mempelajari tentang syariat agama, belajar dari para alim ulama, ustadz-ustadzah, melalui tausiah-tausiahnya. Para ikhwan juga sama, belajar tentang bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi seorang bapak yang baik, bagaimana kita bisa menjadi contoh untuk anak-anak kita seperti apa. Maka apa? Belajar melalui Al-Quran, melalui kalamullahnya Allah SWT. Untuk apa? Mempersiapkan diri. Untuk apa? Untuk berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk mencetak generasi yang solehah. Karena pernikahan adalah awal perjuangan kita untuk mengejar akhirat. Awal perjuangan kita untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah SWT. Seorang suami, ya, nanti seorang ikhwan setelah menikah menjadi seorang suami, menjadi seorang kepala rumah tangga, menjadi seorang imam. Maka apa? Ya harus mempersiapkan sebelum menikah. Bagaimana? Apa bekal-bekal yang harus kita persiapkan untuk para ikhwan persiapkan untuk menjadi apa? Seorang imam. Begitupun para akhwat juga sama. Bagaimana? Apa aja yang bekal-bekal yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang makmum? Makmum apa? Makmum. Belajar tentang syariat agama, belajar tentang Al-Quran, pelajari semuanya. Bab iman, itu harus wajib kita sebagai para ikhwan, para akhwat untuk mempelajari bab iman, tauhid, akhlak. Ya, harus belajar sebelum menikah, harus punya bekal itu. Punya bekal itu. Nanti setelah menikah, Allah pertemukan dengan pasangannya, Allah pertemukan dengan jodohnya. Maka Masya Allah, kita akan benar-benar bisa membangun baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Sehingga di saat sudah menikah, para ikhwan, para akhwat sudah punya bekal ilmu syariat agama, akhlak, ya, belajar tentang Al-Quran, ya, bagaimana menjadi seorang suami yang baik, menjadi kepala rumah tangga yang baik, menjadi imam yang baik. Begitupun dengan akhwat juga sama, bagaimana menjadi seorang istri yang baik, menjadi istri yang solehah, jadi makmum terbaik buat anak-anaknya, jadi makmum terbaik, menjadi ummul madrasah buat anak-anaknya. Maka belajar. Nah, setelah dipertemukan sama jodohnya, menikah, maka Masya Allah, di situ nanti mulailah perjuangannya, yaitu apa? Saling membimbing. Nanti suami bisa membimbing istrinya karena sudah punya bekal. Ya, istrinya membimbing suaminya karena apa? Sudah mempunyai bekal. Saling membimbing merupakan ibadah. Ada kebaikan, ada pahala-pahala kebaikan di saat suami istri saling membimbing dalam apa? Ketaatan kepada Allah SWT. Bukan saling membimbing supaya bagaimana nanti kita bekerja, bagaimana mengurusi karir kita, bagaimana nanti kita mendapatkan uang yang banyak. Bukan, tapi bagaimana kita saling membimbing dalam ketaatan kepada Allah SWT. Taatan kepada Allah SWT, saling membimbing merupakan suatu ibadah. Di saat sudah diberikan anak, diberikan momongan, ya, Masya Allah gitu loh. Pasti nanti kalau para ikhwan, para akhwat sudah mempunyai bekal ilmu syariat agama, mempunyai bekal tentang akhlakul karimah, ya, maka Masya Allah, di saat punya anak, mereka akan selalu berusaha bagaimana nanti anak kita membimbingnya harus seperti apa, menyekolahkannya harus seperti apa, mereka harus memakai pakaian sesuai dengan perintah Allah harus seperti apa, ya. Masya Allah, selalu menjadikan rumah kita itu selalu nggak ada kita tuh hanya memikirkan masalah duniawi, nggak ada. Yang ada bagaimana kita bisa menjalankan ketaatan kita kepada Allah, bagaimana kita bisa mendekatkan diri sama Allah, bagaimana kita bisa membimbing, bisa mencetak generasi yang solehah.
Nanti dari mulai setelah sebelum dikaruniai anak, bagaimana nanti kalau anak kita memakai pakaian harus seperti apa, sesuai dengan perintah Allah. Ya, nanti kalau misalkan punya anak perempuan harus seperti apa, ya, memberikan pakaian, menyekolahkan, mendidik mereka, ya, mendidik mereka seperti apa, harus benar-benar bagaimana kita sebagai orang tua itu bisa mencontohkan kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada anak-anak kita itu seperti apa. Maka kita akan selalu menjadikan rumah kita itu untuk untuk mengejar akhirat. Ya, nggak akan menjadikan rumah kita itu mengejar duniawi. Ya, kalau kita sebagai umat Islam, ya, kejarlah akhirat. Maka Allah duniawi akan mengejarmu. Kejarlah akhirat. Artinya apa? Di saat kita sebagai umat Islam, kita jadikan rumah kita tuh untuk mengejar akhirat. Maka Allah semua kebutuhan kita yang ada di bumi Allah ini, dari mulai pekerjaan, sandang, pangan, papan, ilmu pengetahuan, pekerjaan, ya, pasangan, ya, Allah penuhi dengan cara Allah yang kita tidak tahu bagaimana caranya. Artinya apa? Di saat kita teman-teman para ikhwan ataupun para awat menjadikan rumahnya untuk mengejar akhirat, selalu berusaha mendekatkan diri sama Allah, bagaimana menjadi hambanya seorang suami yang taat sama Allah, bagaimana menjadi seorang istri yang taat sama Allah. Ya, bagaimana nanti seorang tua menjadi orang tua yang taat sama Allah, orang tua yang soleh-solehah, lalu bisa memberikan contoh kepada anak-anaknya, bisa membimbing anak-anaknya, selalu membuat visi, misi, memplanning. Oh, nanti anak saya harus seperti ini, harus sekolahnya seperti ini, harus mempelajari ini, ya, harus memberi contoh seperti ini, mengajarkan ini, ya, mengajarkan kebaikan-kebaikan, mengajarkan kejujuran, mengajarkan bagaimana menjadi orang yang pemaaf, mengajarkan bagaimana menjadi orang yang sabar. Mengapa? Di saat kita jadikan rumah kita tuh untuk mengejar akhirat, maka di situ artinya bahwa kita sudah bisa membangun baiti jannati di rumah kita. Teman-teman, di saat kita menjadikan rumah kita itu untuk mengejar akhirat, Masya Allah, nggak ada namanya tuh kebosanan di rumah kita, nggak ada. Nggak akan pernah ada namanya kita bosan di rumah kita tuh hawanya panas, nggak ada. Nggak ada namanya percecokan, nggak ada waktu buat cekcok, gak ada waktu buat yang ada kita selalu sibuk bagaimana memperbaiki diri, bagaimana taat sama Allah. Apalagi para ikhwan, para akhwat sebelum menikah sudah punya bekal, ya, sudah tahu tujuan pernikahan itu apa, ya. Oh ya, tujuan pernikahan itu adalah awal perjuangan kita mengejar akhirat, awal perjuangan kita untuk ketaatan kita menjalankan perintah-perintah Allah, awal perjuangan kita untuk mencetak generasi yang soleh-solehah. Kita tahu, ya, akhwat ataupun ikhwan sudah tahu tujuan tersebut, tahu tujuan pernikahan itu apa. Maka berlomba-lomba selalu sebelum menikah mencari bekal tentang belajar tentang syariat agama, belajar tentang syariat agama dari tausiah-tausiahnya para alim ulama, ustadz-ustadz, para habaib, para syekh, belajar dari Al-Quran, bagaimana menjadi seorang suami yang baik, bagaimana menjadi suami yang soleh, bagaimana bisa menjadi kepala rumah tangga yang soleh, bagaimana bisa menjadi imam yang soleh, imam yang terbaik. Begitupun dengan akhwat, tahu tujuan pernikahan. Oh ya, tujuan pernikahan adalah mencetak generasi yang soleh-solehah. Awal perjuangan kita menjalankan ketaatan kepada Allah, awal perjuangan untuk mengejar akhirat. Maka mempersiapkan diri, belajar tentang syariat agama, belajar tentang Al-Quran, bagaimana menjadi seorang istri yang solehah, menjadi istri yang menjadi ibu yang solehah, menjadi umul madrasah buat anak-anaknya, ya. Di saat teman-teman sudah mempelajari, maka Masya Allah, dengan seperti itu setelah menikah, ikhwan selalu bisa membimbing istrinya, ya, membimbing istrinya untuk bagaimana menjalankan ketaatan kepada Allah, selalu membimbing istrinya. Oh, kalau bekerja begini, kalau misalkan mendengar istrinya ya membicarakan sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai dengan syariat Allah, tidak sesuai dengan perintah Allah, sebagai suami, oh nggak boleh seperti itu, jangan ngomong seperti itu dilarang oleh Allah. Itu sifat yang dimurkai oleh Allah. Maka sebagai suami juga melarang gitu loh, ya, karena sudah belajar tentang syariat agama. Begitupun dengan istri, melihat suaminya suatu contoh melakukan pekerjaan yang mungkin tidak sesuai dengan perintah Allah, maka sama
Sebagai istri, karena apa? Sudah belajar tentang syariat agama, karena sudah belajar tentang Al-Quran, maka apa? Membimbing istrinya, oh nggak boleh, nggak boleh seperti itu kan apa ya, tidak sesuai dengan perintah Allah, maka janganlah seperti itu. Mending kita menjalankan perintah Allah, taat sama Allah. Maka seorang suami istri bisa saling membimbing, karena apa? Sudah mempunyai bekal, yaitu apa? Tentang syariat agama, ilmu syariat agama, tentang akhlakul karimah, belajar tentang Al-Quran. Ya, sehingga apa teman-teman, di saat punya anak juga sama, istrinya setiap hari itu saling membimbing, saling menuntun istrinya, selalu bagaimana kita taat sama Allah, belajar tentang Al-Quran, mengajak anak-anaknya selalu belajar Al-Quran, selalu memplanning visi misi, bagaimana kita mencetak benar-benar anak-anak kita tuh menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Apa aja kita sebagai orang tua yang harus kita contohkan kepada anak-anak kita, ucapan-ucapan apa yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, tuh kita selalu mempelajarinya di saat kita tahu tujuan pernikahan. Sebagai seorang ibu, apalagi kita sebagai ummul madrasah, bunda peradaban, maka kita akan selalu memplanning lisan kita, apa aja yang harus kita bicarakan kepada anak-anak kita, apa yang harus kita ajarkan, sesuai apa? Sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Allah yang Allah sampaikan di dalam ayat-ayat, dalam firman-firmannya Allah. Yang sebelumnya kita sebelum menikah sudah belajar, sehingga di saat punya anak kita selalu memplanning. Lisan juga harus diplanning teman-teman, lisan harus diplanning, lisan juga harus diplanning. Saya harus membicarakan ini kepada anak saya, harus saya mengajarkan ini kepada anak saya. Enggak boleh kalau lisan kita tidak memplanning lisan kita untuk memberikan nasihat kepada anak kita, tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan firman-firman Allah, maka apa? Ya kita nggak akan bisa mencetak generasi yang soleh-solehah, nggak akan pernah bisa mencetak generasi yang soleh-solehah. Ya, yang kita bicarakan tidak sesuai dengan Al-Quran, yang kita bicarakan tentang tentang ghibah, membicarakan keburukan orang, yang nyinyirin orang, lalu kita contohkan buat anak-anak kita, ya itu nggak akan pernah bisa mencetak, kata-kata itu tidak akan pernah bisa mencetak generasi yang soleh-solehah. Sedangkan tujuan pernikahan adalah apa? Tujuan pernikahan adalah awal perjuangan kita mengejar akhirat, awal perjuangan kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, awal perjuangan kita mencetak generasi yang soleh-solehah. Nah, kalau kita sebagai ummul madrasah, kita tidak bisa memplanning lisan kita, ya, untuk mengajarkan mengajarkan tentang syariat agama kepada anak-anak kita, untuk memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Dan oh ya, saya harus mengajarkan anak saya seperti ini, harus seperti ini, sesuai dengan firman-firmannya Allah. Maka apa? Kalau kita tidak bisa, maka ya anak kita nggak akan pernah bisa mencetak generasi yang soleh-solehah. Karena kita sebagai orang tua, kita hanya bisa mencetak generasi yang soleh-solehah, generasi yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah yang mulia, itu dari mana? Dari kita mempelajari Al-Quran, yaitu kalamullahnya Allah SWT, mempelajari firman-firmannya Allah. Di saat lisan kita yang kita ucapkan adalah firman-firmannya Allah, sesuai dengan firman-firmannya Allah, lalu kita menasihati anak-anak kita, membimbing anak-anak kita, mengajarkan kepada anak-anak kita, maka apa? Mereka artinya bahwa kita benar-benar bisa mencetak generasi yang soleh-solehah, bisa mencetak generasi yang soleh-solehah. Artinya apa ya? Perjuangan kita, yaitulah perjuangan kita. Pernikahan adalah awal perjuangan mencetak generasi yang soleh-solehah. Di saat kita sebagai ikhwan, sebagai akhwat, ya, kita sudah belajar tentang syariat agama sebelum menikah, kita tahu tujuan pernikahan, maka masya Allah, rumah kita akan menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Karena apa? Kita selalu menjadikan rumah kita tuh apa? Mengejar akhirat. Yang ada tuh isinya di rumah tuh apa ya? Bagaimana kita taat sama Allah, bagaimana kita punya anak kita planningnya harus seperti apa? Kalau kita punya anak perempuan harus seperti apa? Memberikan pakaian seperti ini, mengajarkan tentang ini, mana yang harus boleh kita ajarkan tiap hari. Nanti kalau kalau kita sebagai umat Islam, ya seperti yang Rasulullah sampaikanlah sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ini banyak kita sebagai umat Islam itu yang tidak mengerjakan perintah dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak. Padahal Nabi Muhammad SAW adalah memerintahkan kepada seluruh umatnya, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Itu artinya apa teman-teman? Nabi kita Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita umatnya, seluruh umatnya yang mengaku bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad, ya,
mengaku bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka apa? Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Artinya apa teman-teman? Kita selalu, kalau kita memang umatnya Nabi Muhammad, kita sebagai umat Islam, maka apa? Selalu kita mencari waktu, malam, sore, waktu terbaik. Untuk apa? Membuka Al-Quran, lalu mempelajari Al-Quran, menyampaikan kepada anak-anaknya, mengajarkan kepadanya, oh ini ayat ini, ya Al-Fatihah atau ayat apa aja yang di dalam Al-Quran. Ini seperti ini loh. Ini Allah dalam ayat ini, Allah itu menyampaikan ini nak. Allah memberikan pesan ini supaya kita harus seperti ini, jadi orang harus seperti ini. Maka apa? Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Itu adalah perintah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita sebagai umat Islam harus ikuti. Kalau kita ingin membangun baiti jannati di rumah kita tahu tujuan pernikahan itu adalah awal perjuangan mencetak generasi yang soleh-solehah, awal perjuangan kita mengejar akhirat, awal perjuangan kita untuk apa? Menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apa? Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Sehingga teman-teman, apapun kesibukan kita di menjadi pekerjaan kita itu, kita selalu mencari waktu terbaik mengajak kumpul anak-anaknya belajar tentang Al-Quran. Ya, bukan mempelajari semuanya, tapi ayat mana yang kita ingin sampaikan kepada anak-anak kita, yang di situ ayat itu bisa memberikan inspirasi buat anak-anak kita, di mana ayat-ayat itu bisa memberikan nasihat buat anak-anak kita. Apa-apa? Cari waktu terbaik buat anak-anak kita. Ya, menceritakan kisahnya ini, kisahnya itu harus kita bisa mencari waktu. Inilah yang dinamakan sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan kepada kita umatnya. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita harus juga menyampaikan, harus mengikuti. Kalau kita ingin membangun baiti jannati, ya nanti seorang ikhwan, seorang akhwat yang sudah berkeluarga, sudah Allah karunia anak, mencari waktu terbaik untuk apa ya? Belajar Al-Quran dengan anak-anaknya. Oh nak, seperti ini, harus seperti ini. Ini loh Allah yang sampaikan. Ini pesannya seperti ini, kita harus seperti ini. Sehingga apa? Sampaikan inspirasi apa yang Allah ingin sampaikan di dalam ayat-ayat yang kita perdengarkan kepada anak-anak kita itu. Inspirasinya apa? Maka apa? Kita ajarkan kepada anak kita mencari waktu. Justru ini, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat ini harus kita utamakan. Artinya apa? Harus kalau kita ingin membangun baiti jannati di rumah kita itu, kita mencari waktu terbaik. Ya, terbaik untuk berkumpul dengan suami, istri, anak-anaknya, lalu belajar Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, artinya apa, inspirasinya apa. Allah kita sampaikan pesan ini loh yang ingin Allah sampaikan buat kita, supaya kita menjadi taat sama Allah. Bagaimana kita sebagai orang tua itu bisa menanamkan kecintaan kepada anak-anak kita terhadap apa? Al-Quran, terhadap kalamullahnya Allah Subhanahu wa taala, terhadap firman-firmannya Allah, terhadap nasihat-nasihatnya Allah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Sehingga dengan seperti itu ya, kita bisa menjadikan apa ya, Al-Quran itu benar-benar menjadi bukan hanya sebagai bacaan aja, bukan hanya sebagai bacaan aja. Ya, bukan hanya itu didengarkan aja, tetapi benar-benar bisa menjadi akhlak buat anak-anak kita. Bisa menjadi akhlak buat kita sebagai orang tuanya. Ini yang Nabi kita Nabi Muhammad sampaikanlah, perintahkan ya, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Baca surah yang kiranya kita sebagai orang tahu itu tahu, lalu pahami artinya, sampaikan kepada anak-anaknya. Ini loh inspirasi yang Allah ingin sampaikan buat kita. Ini loh nasihat yang ingin Allah sampaikan buat kita. Kita harus menjadi orang seperti ini. Kita harus menjadi orang seperti ini. Kita harus menjadi orang yang baik. Kita harus menjadi orang sabar. Kita harus menjadi orang memaafkan. Sampaikan. Kenapa sih kita harus menjadi orang baik? Maka sampaikan sesuai dengan firman-firmannya Allah. Ya, setiap hari seperti itu. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Artinya apa? Setiap hari orang tua harus mencari waktu untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada anaknya, mengajak anaknya belajar. Bukan hanya belajar tentang matematika, pelajaran-pelajarannya juga bukan, tetapi sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Mencari waktu untuk mengajarkan kepada anak kita untuk apa? Syariat agama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan tentang firman-firmannya Allah. Apa ya, pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita petik dari firman-firmannya Allah, pesan-pesan apa yang kita bisa petik yang Allah sampaikan dalam firman-firmannya Allah. Pesan apa yang kita bisa sampaikan kepada anak kita, inspirasi yang Allah sampaikan di dalam firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala.
yang bisa menjadi apa? Akhlak buat anak kita. Yang menjadi akhlak buat anak-anak kita. Nah, kalau kita sebagai umat Islam, kita mengaku bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mengikuti ini yang yang Nabi kita Nabi Muhammad SAW sampaikan. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Artinya kita sebagai orang tua yang mengaku bahwa kita umat Islam harus mencari waktu terbaik, ya, untuk berkumpul dengan suami istri, lalu mempelajari Al-Quran, lalu mengajarkan kepada anak-anaknya. Walaupun nggak harus mengajarkan semua, satu ayat ini loh yang Allah ingin sampaikan. Kenapa harus kita tuh mengikuti nasihat-nasihatnya Allah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran? Kenapa? Kita sebagai orang tua harus bisa menyampaikan kepada anak-anak kita, harus bisa menyampaikan. Makanya buat para ikhwan, para akhwat, sebelum menikah belajar tentang Al-Quran, cari bekal, belajar tentang syariat agama melalui media sosial, melalui tausiah para alim ulama, ataupun mungkin belajar dari pesantren, ya. Sekarang Masya Allah, ya, banyak sekali kita tuh dengan mudah kita bisa belajar tentang syariat agama. Media sosial kita bisa belajar tentang syariat agama. Menjadi seorang suami yang baik harus bagaimana, menjadi istri yang baik harus bagaimana, menjadi suami yang soleh harus seperti apa, menjadi istri yang solehah harus seperti apa, menjadi imam terbaik itu harus seperti apa, menjadi makmum terbaik itu harus seperti apa. Belajar sebelum menikah, belajar. Di saat kita sudah belajar tentang syariat agama, belajar tentang Al-Quran, walaupun kita, ya, saya nggak mampu menghafalkan semua, Mbak Nisa, nggak apa-apa. Allah tuh nggak pernah memaksakan hambanya, memaksakan umatnya itu harus menghafal, nggak. Walaupun bagi kita umat Islam yang menghafal itu adalah suatu hal yang bagus, Masya Allah. Siapapun yang menghafal Al-Quran, yang bisa menghafal Al-Quran 30 juz, artinya itu adalah suatu mukjizat yang Allah berikan kepada kita. Artinya teman-teman, di saat kita sebagai hambanya, sebagai umatnya, kita tidak memiliki kemampuan untuk menghafal semua, ya, maka apa? Cari kemampuan kita sampai di mana? Apa yang menjadi kemampuan kita? Mampu membaca, baca. Membaca artinya, baca artinya. Fahami. Sebelum menikah, sebelum dipertemukan dengan jodoh, pahami artinya apa, maksudnya apa kenapa Allah sampaikan firman-Nya ini. Belajar dari kisahnya para nabi, para rasul, pelajari. Nanti setelah kita sudah setelah para ikhwan, para awas sudah menikah, Masya Allah, di saat sudah mempunyai anak, sama, kita bisa menyampaikan kepada anak-anak kita tentang apa? Tentang Al-Quran, sehingga kita benar-benar bisa menjalankan apa yang Nabi kita Nabi Muhammad SAW sampaikan, yaitu apa? Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ini khusus untuk siapa? Hadis ini khusus untuk seluruh umat Islam yang ada di bumi Allah ini, yang mengaku bahwa umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebelum menikah sudah belajar tentang Al-Quran, Masya Allah. Di saat punya anak, mengajarkan kepada anaknya, satu ayat diajarkan kepada anaknya. Ini artinya ini loh, nak. Kenapa Allah harus seperti ini? Kenapa Allah menyampaikan firman ini? Supaya kita seperti ini, manfaatnya seperti ini. Maka ajarkan, ya, dengan menceritakan tentang kisah-kisahnya para nabi sesuai dengan kemampuan kita. Diajarkan kenapa kisahnya Nabi, siapapun, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Soleh, ya, kisah Nabi Sulaiman, ya, kisah Nabi Muhammad, Nabi Musa. Lah, semua diceritakan sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa harus seperti ini? Kenapa kisahnya seperti ini? Ya, pelajaran apa yang bisa kita petik dari apa ya kisah-kisahnya para nabi? Apa yang bisa kita jadikan akhlak kita? Maka apa? Pelajari. Ajarkan kepada anak-anak mencari waktu. Ini harus dikhususkan mencari waktu terbaik untuk berkumpul suami, istri, anak, mengajarkan tentang syariat agama, tentang Al-Quran. Ya, setiap hari seperti itu. Maka Masya Allah teman-teman, Masya Allah. Di situ, di saat kita tahu tujuan pernikahan, kita sudah menyiapkan bekal-bekal pernikahan. Di situ kita bisa membangun baiti janati, rumahku adalah surgaku. Karena apa? Tiap hari kita sibuk itu sebagai ibu, sebagai bapak, gitu ya. Sebagai orang tua sibuk. Oh, nanti malam saya harus menyampaikan ayat apa ya? Ya,
ya satu ayat apa ya yang bisa saya ajarkan kepada anak saya, lalu kita mencoba untuk mempelajarinya, lalu nanti bisa menyampaikan kepada anak-anaknya. Jadi sibuk kita hanya untuk apa? Mempelajari Al-Quran, ya. Bagaimana nanti menyampaikan kepada anak-anak kita? Apa aja? Maka baik kesibukan kita hanya untuk apa? Mengejar akhirat. Ya, nanti di saat dikumpul dengan istri sama suami mengajarkan Al-Quran, Masya Allah, cerita-ceritanya ya, ada apa, Masya Allah, indah gitu loh, indah di situ, ada keindahan di situ. Karena apa? Di situ kita bisa, selain kita bisa berkumpul, selain kita bisa apa ya, saling membimbing, ya Masya Allah, di situ ada Allah memberikan apa, ilmu buat kita. Di situ di saat kita kita menerapkan apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita, Nabi Muhammad SAW perintahkan kepada kita, maka apapun teman-teman di saat benar-benar menerapkan, maka Masya Allah, Allah kasih ilmu buat kita. Sehingga para orang tua, kita sebagai orang tua itu dengan mudah kita tuh bisa apa? Menyampaikan kepada anak-anak kita. Dengan mudah Allah berikan ilmu untuk apa? Untuk kita sebagai orang tua tuh bisa mengajarkan kepada anak-anak kita tentang apa? Tentang firman-firmannya Allah, Al-Quran. Di dalam Al-Quran mudah. Karena apa? Allah berikan kemudahan buat kita. Allah berikan ilmu buat kita untuk menyampaikan kepada anak-anak kita. Di saat kita sebagai umat Islam, kita mengaku bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, kita manjada wajada untuk benar-benar bisa menyampaikan firman-firman apa, satu ayat untuk anak-anak kita di dalam keluarga kita, maka Allah kasih ilmu, Allah kasih kemudahan sehingga kita sebagai orang tua bisa mengajarkan kepada anak kita, menyampaikan satu ayat kebaikan-kebaikan firman-firmannya Allah kepada anak-anak kita, mengajarkan kepada anak-anak kita. Dengan mudah kita bisa menyampaikan dan mengajarkan kepada anak-anak kita. Allah atur skenario ya, Allah kasih ilmunya buat kita, sehingga di saat berkumpul dengan keluarga bukan hanya belajar, ada bercandanya, ada ceritanya, kita bisa menceritakan tentang kisah-kisahnya para nabi, kisah-kisahnya para rasul, sehingga di saat belajar itu ya, kita benar-benar mencari waktu terbaik. Masya Allah, di situ kita sebagai orang tua juga mendapatkan ilmu ya, anak-anak kita juga bisa mendapatkan ilmu. Karena apa? Karena manjada wajada kita menjalankan perintah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena itu Allah kasih ilmu buat kita, kasih ilmu buat kita, sehingga orang tua bisa menyampaikan, anak-anak pun bisa benar-benar mendengarkan apa yang kita sampaikan dan menerapkan apa yang kita sampaikan. Karena itulah skenario-nya Allah yang mengatur. Karena kita taat selain kita taat dengan perintahnya Allah, kita juga taat dengan perintahnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sehingga teman-teman, setiap hari itu nggak ada namanya bosan, nggak ada. Yang ada itu kita tuh, rumahku adalah surgaku, rumahku adalah memberikan kesejukan, kedamaian, keindahan, ya kebahagiaan. Karena apa? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, makanya di sini teman-teman, kenapa umat zaman now ya banyak ya yang terjadi di zaman now, banyak rumah tangga percecokan, rumah tangga pada akhirnya pertengkaran, rumah itu seperti panas, pada akhirnya katakan zaman now ada namanya pelakor, ada namanya perselingkuhan. Kenapa? Karena kita tidak tahu tujuan pernikahan. Karena kita tidak tahu tujuan pernikahan, kita tidak mau belajar tentang syariat agama. Kita tidak tahu tentang tujuan pernikahan. Banyak umat zaman now ya, yang mereka dulunya menikah tuh tujuannya saya bertemu dengan si fulan, saya mencintai si fulan, lalu menikah ya. Karena bertemu dengan si fulan, karena si fulan adalah cantik, si fulan adalah ganteng, orang kaya, karena tertarik, kagum ya. Hanya itu, kebanyakan seperti itu, tapi tidak tahu tujuan pernikahan. Sehingga setelah menikah ya nggak ada namanya baiti jannati, nggak ada namanya baiti jannati, nggak ada namanya kita tuh rumah kita jadikan untuk mengejar akhirat, bukan, tetapi rumah kita jadikan untuk mengejar duniawi. Ya pada akhirnya apa ya, di saat kita mengejar dunia ya yang ada ya percecokan, yang ada pertengkaran, yang ada adalah ya itu tadi ya, duniawi. Maka Allah jadikan indah. Di saat kita mengejar duniawi, maka Allah jadikan dunia itu indah di mata kita.
Sehingga apa? Duniawi isinya ya apa teman-teman? Dunia itu isinya adalah kemungkaran, ya, kezaliman, kemaksiatan. Itu adalah duniawi. Lah itu yang kita kejar. Maka ya itu yang hadir di dalam rumah kita. Karena kita menjadikan rumah kita untuk mengejar duniawi. Karena kita tidak tahu tujuan pernikahan. Nah, kalau kita sebagai umat Islam tahu tujuan kita pernikahan adalah untuk mencetak generasi yang soleh-solehah, untuk mengejar akhirat. Tujuan pernikahan adalah untuk awal perjuangan kita untuk menjalani ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal perjuangan kita untuk mencetak generasi yang soleh-solehah. Awal perjuangan kita untuk mengejar akhirat. Maka apa teman-teman? Masya Allah. Ya. Sebelum menikah pasti kita sudah mempersiapkan bekal tersebut. Belajar tentang syariat agama, belajar tentang Al-Quran, ya, belajar tentang kisah-kisahnya para nabi, para rasul, ya, belajar tentang syariat agama dari para alim ulama, ustadz, para habaib, para saya, kita pelajari semuanya. Pada akhirnya setelah menikah dipertemukan dengan istri pasangannya. Masya Allah, di rumah itu hanya kita jadikan rumah kita untuk mengejar akhirat. Di saat kita jadikan rumah kita untuk mengejar akhirat, maka Masya Allah teman-teman, rumah kita akan jadi baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Yang ada kita sibuk mengejar akhirat. Yang ada kita hanya sibuk memperbaiki diri. Yang ada kita hanya sibuk untuk mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada waktu buat kita itu sibuk untuk menggibah orang, menggosip orang, ya, mengikuti ikut campur dengan urusan-urusan orang, ya. Enggak ada waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ada kita menjadikan waktu kita di rumah kita tuh menjadi selalu untuk mengejar akhirat. Selalu mengejar akhirat. Tiap hari pulang, nanti teman-teman mungkin yang bekerja, akhwat ataupun yang bekerja pulang, oh nanti apa yang harus saya sampaikan kepada anak saya? Karena kita harus mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sampaikan dari walaupun satu ayat. Lalu kita pulang sebagai orang tua, kita mencari ayat mana yang nanti harus saya sampaikan. Kisahnya para nabi, para rasul yang mana yang harus sampaikan kepada anak-anak saya nanti. Masya Allah, kita tuh tiap hari nanti yang dipikirkan hanya itu. Bagaimana kita mencari bahan untuk menyampaikan, berkumpul untuk menyampaikan satu ayat yang Allah yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga tiap hari kita hanya memikirkan bagaimana mendidik anak kita untuk menjadi anak yang soleh-solehah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanya itu teman-teman. Masya Allah. Sehingga rumah kita itu yang isinya adalah hanya untuk mengejar akhirat. Ya, rumahku adalah surgaku. Nah, di sini teman-teman ya, untuk kajian kita hari ini semoga bermanfaat. Maka kalau kita ingin menikah, kalau kita ingin membangun rumah kita baiti jannati, teman-teman harus tahu tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah awal perjuangan kita untuk mengejar akhirat, awal perjuangan kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan adalah awal perjuangan kita mencetak generasi yang solehah. Saat kita tahu tujuan pernikahan, kita akan selalu mempunyai bekal. Belajar tentang syariat agama, belajar tentang Al-Quran. Ya, bagaimana menjadi suami yang soleh, menjadi istri yang solehah, menjadi makmum terbaik, menjadi imam terbaik, menjadi makmum terbaik. Maka setelah menikah nanti, Masya Allah, teman-teman akan benar-benar bisa membangun baiti jannati di rumah kita. Sehingga teman-teman, terwujudlah apa yang menjadi tujuan pernikahan kita. Kita bisa mencetak generasi yang solehah. Dengan seperti itu, di saat kita bisa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengikuti perintah dari Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Rumah tangga akan Allah karunia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga nggak ada namanya selalu mendapatkan petunjuk, selalu mendapatkan keberuntungan. Masya Allah. Sekian teman-teman kajian kita hari ini, belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah keimanan, ketakwaan, ketahuidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan belajar ini bisa menjadi sebab doa kita. Allah jadikan kita semua umat Islam bisa membangun baiti jannati di rumah kita. Masya Allah, amin, Allahumma amin, amin, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Nisa, mohon maaf atas kesalahan kekurangan dalam bisa menyampaikan, karena bagaimanapun kita manusia selalu tidak sempurna di hadapan Allah, karena hanya Allah yang maha sempurna. Subhanallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.